tanggal 10 Oktober sudah diumumkan jumlah TKR se-Jawa. Ternyata ada 10 divisi. Satu divisi itu isinya 10.000 pasukan, terdiri dari 3 brigade. Ya. Komandan divisi pertama ya, itu Kolonel Kiai Haji Samun di Banten. Kiai, komandan divisi pertama itu. Beliau lulusan Al-Azhar. Ya, dari Banten sana. Ya, tahun kemarin 2018 beliau dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Ya, komandan divisi 3 Kiai Haji Arruji Kartawinata dari Tasikmalaya. Kiai. Ya, sampai komandan resimen itu juga dipegang para kiai. Ya. Ini kan fakta yang selama ini kenapa ditutupi, disembunyikan. Seolah-olah kiai itu gak punya peran. Ya. Padahal silakan ini, data ini, cari di arsip nasional. Cari di pusat sejarah TNI. Ya. Nanti silakan dicari di Legiun Veteran. Beliau itu mulai ngabdi, ya, sampai pensiun, gelarnya tetap kiai. Ya. Brigadir Jenderal Kiai Haji Sulam Samsun, ya tetap Kiai Hajinya nggak berubah. Ya, itu dokumen negara. Ya. Ini kita aneh kadang-kadang, gimana ini? Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari itu oleh Bung Karno sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Mana dalam pelajaran sejarah SD ada masuk? Nggak masuk. Ya, ada semacam diskriminasi peran pesantren. Padahal faktanya begitu. Ya, bahkan ada pengkhianatan juga untuk menghilangkan pengaruh umat Islam. Kenapa? Setelah TKR terbentuk, ya, nanti termasuk pertempuran 10 November macam-macam, ya, tahun 46 TKR berubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Ya. Agresi Belanda tahun 47, TRI berubah menjadi TNI. Ternyata ketika jadi TNI, komandan batalion, komandan brigade, komandan divisi dipegang para kiai. Karena apa? Terlatih sejak di peta. Nah ini tidak boleh diteruskan ini pengaruh pesantren ini. Ya. Disitulah kemudian pemerintah membuat aturan yang namanya RERA, restrukturisasi dan rasionalisasi aturan. Untuk menjadi anggota TNI, ya, kalau Jepang dulu bikin peta, itu diuji langsung. Kemampuanmu seberapa? Oh, kamu tingkat perwira, kamu tingkat bintara, kamu tingkat tamtang. Itu ada. Nah, menurut aturan pemerintah yang baru RERA ini, untuk menjadi anggota TNI yang profesional, wajib memiliki ijazah sekolah. Disitulah para kiai habis. Ya, mana ada kiai sekolah? Ya, zaman itu lulusan pondok semua. 48 ya. Dan sejak itu sampai sekarang, kalau mau daftar tentara, wajib ijazah sekolah, ijazah dari pesantren nggak laku. Itu diskriminasi sampai sekarang. Dan situlah fakta kemudian membuktikan ternyata orang-orang didikan pesantren ini nggak pernah sekalipun berkhianat terhadap negara Republik Indonesia.